Setelah sebelumnya data warga negara Indonesia diduga dicuri hacker. Kini dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Bjorka, hacker yang sebelumnya diduga meretas data warga negara Indonesia, kini menyasar orang nomor satu di Republik Indonesia. Sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019-2021 beredar di media sosial. Total ada sekitar 679.000 dokumen yang diunggah oleh Bjorka. Sebelum serangan ini, Bjorka sempat memperingatkan pemerintah Republik Indonesia, namun peringatan ini tidak didengar. Akhirnya, sejumlah data negara hingga warga negara Indonesia diduga bocor di situs Bridge. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mas. Baik, Pak, kami ingin konfirmasi pada Anda, betulkah ada kebocoran data Pak? Itu rumor saja. Kayak kemarin kan juga diviralkan bahwa data dari Badan Intelijen Negara ke Presiden Jokowi juga disampaikan bahwa bocor. Tapi setelah saya lakukan cek, ya, ternyata itu tidak bocor. Dan ya, kita juga lihat data-data atau dokumen itu tetap terenkripsi secara baik, bahkan juga berlapis enkripsinya. Kemudian surat menyurat itu juga kita sertakan sandi ya, di situ, ada sandi-sandi gitu, dan sandinya itu bisa diubah-ubah ya, setiap saat, sehingga kemungkinan bocornya kecil sekali karena kita sudah lakukan persiapan, apalagi menyangkut masalah yang terkait dengan user di dalam hal ini adalah RI1. Demikian. Baik, jika memang hal ini adalah rumor, lantas Anda melihat kasus ini bagaimana? Apakah memang hanya aksi iseng dari Bjorka saja atau memang ada sebuah seperti peringatan dari hacker ini? Kami memfokuskan pada apa yang dirumorkan, yang ada, yang menyangkut pada data-data kami yang selama ini kita terus-menerus didengung-dengungkan, bahkan data-data lama juga yang pernah juga dirumorkan waktu itu kemudian diangkat lagi. Sehingga kalau data-data yang lain ini menjadi kewajiban dari pihak atau lembaga-lembaga yang merasa dirugikan, ya silahkan untuk dicek. Karena yang kami setelah melakukan cek, recheck dan cross check ternyata tidak seperti apa yang diungkap itu. Dan data-data kami kan dalam bentuk samaran. Jadi maka kalau misalnya mencantumkan nama itu jelas bukan, dan namanya kan samaran, dan samarannya pun berganti-ganti sesuai dengan kondisi, sehingga jelas itu bukan kalau dari kami. Oleh karenanya tinggal semuanya tetap mewaspadai, ya. Artinya di era sekarang tentu kita juga selalu memperbaiki apa-apa yang kita punya, baik dari SDM, teknologi, dan perangkat pendukungnya. Demikian. Baik, Pak Wawan, tapi kalau dalam prosesnya antara mungkin surat menyurat atau komunikasi antara Badan Intelijen Negara dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi seperti Presiden, apakah ini hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan ataukah mungkin ada pihak-pihak lain atau user-user lain yang bisa mengakses? Selama ini direct, Mas. Selama direct, ini ya? Okay. Direct. Jadi kalau dikatakan tadi, saya katakan ada sandi, enkripsi, kemudian juga di mana sandi itu selalu berubah, ya otomatis hanya orang-orang yang berkepentingan itu yang tahu. Kalau di luar itu jelas tidak. Kan sehingga kalau misalnya dicoba dengan kata sandi A jawabnya B, berarti tidak cocok, berarti bukan. Baik. Nah, tapi kalau itu jadi ini yang menjadi tolak ukur. Demikian. Baik,
Ancaman dari hacker Bjorka ini bukanlah yang pertama. Lantas bagaimana pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengantisipasi kebocoran data selanjutnya, Pak? Kita kan ada BSSN, ada Kominfo yang selalu juga melakukan upaya-upaya bagaimana menghindari adanya serangan-serangan seperti itu, karena serangan itu terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia pasti ada orang-orang yang seperti itu. Dan ini tentu kita terus berupaya lah meningkatkan kapasitas dari kemampuan SDM-nya, teknologinya maupun secara sistemik, serta juga kriptonya yang selalu dilakukan upaya-upaya perubahan-perubahan, sehingga pada akhirnya ke depan tetap kita menjadi sebuah sistem yang kuat. Dan kalaupun misalnya ada yang mengaku seperti itu, kan tadi diselamatkan oleh sandi-sandi tadi. Baik. Sehingga pada akhirnya ya apa yang diterima oleh mereka ya bukan fakta yang sesungguhnya. Demikian. Baik, Pak Wawan, akibat kejadian ini apakah ada upaya yang mungkin dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dengan sejumlah pihak untuk kembali tadi Anda katakan penguatan sistem khususnya dalam website-website yang strategis yang dimiliki oleh pemerintah? Ya, itu kan dari waktu ke waktu memang terus dilakukan. Dari kita lihat bahwa perkembangan teknologi terus berkembang, kemampuan para hacker juga terus berkembang. Kemudian mereka-mereka yang mencoba terus mengganggu juga pasti mencari-cari cara. Dan begitupun kita sebagai pemegang kunci-kunci rahasia negara misalnya, ya itu juga terus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya ini terus ya dilakukan perbaikan secara sistem, dan kita harus satu langkah, dua langkah lebih daripada para hacker-hacker itu di dalam pengamanan. Demikian. Baik, kita semua berharap semoga tidak ada kebocoran data. Terima kasih Bapak Wawan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.